Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain thinking dari week awal hingga week akhir. Perkenalkan ada Zarotun, ada Maila, ada Faisal, ada Yusei, dan ada Binaya. Next. Untuk outline-nya kami memiliki tiga yaitu problem statement, customer persona, dan juga customer journey. Next. Untuk problem statement adalah kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jika dilihat dari sudut pandang pengguna, problem statement menggambarkan kondisi saat ini yang belum bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Tanpa problem statement yang jelas dan tepat, kamu akan kesulitan melanjutkan ke tahap desain thinking selanjutnya karena inti permasalahan yang dibuat rancu. Next. Ini adalah problem statement yang kami buat. Next. Yang kedua ada customer persona. Customer persona adalah suatu karakter atau seseorang yang mewakili kebutuhan dan keinginan produk pengguna. Kebutuhan dan keinginan pengguna yang spesifik seperti nama, foto, pekerjaan, umur, skill, hobi, perilaku, tempat tinggal, motivasi, dan sebagainya. Next. Untuk orang yang pertama yaitu bernama Krisna Putra. Deskripsi of persona, umur 18 tahun, gender laki-laki, asal Bali, sosial media seperti yang tertera, dan asal universitas Telkom University. Next. Untuk use case atau application skenario yaitu ketika saya menggunakan edible custom, saya membeli baju di salah satu toko dan saya menggunakan bungkus edible dari toko custom edible. Jadi ketika saya pulang dan ingin mencoba baju tersebut, dulunya saya merasa kesusahan untuk membuang bungkus plastik. Sekarang saya menggunakan edible, saya tinggal merendam bungkus edible tersebut dan bungkus itu akan larut dengan sendirinya. Jadi saya bisa menghemat tempat dan juga tidak terlalu menambah sampah. Untuk problems or pains, masih sangat sedikit yang menjual karena belum tentu banyak yang berpikir sampai ke situ. Untuk jenisnya bisa dikonsumsi atau mudah dibuang. Untuk influencer, teman, dan sosial media. Next. Untuk trends, saya berharap edible ini bisa dikenal banyak orang agar dapat memudahkan orang dan juga mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Next. Untuk personal yang kedua yaitu bernama Ibu Umaina. Deskripsinya adalah umur 50 tahun, gender perempuan, sosial media, seperti yang tertera. Next. Untuk use case atau application skenario, ketika saya berbelanja di suatu swalayan, tetapi barang bawaan saya banyak dan ternyata membutuhkan banyak kantong plastik, saya terpintas di pikiran melihat sampah yang sudah bertebaran banyak sekali dan juga di dalam got yang menjadi mampet dan juga memenuhi sampah di rumah saya. Akhirnya saya ditawarkan tas belanja edible. Saya sedikit kesusahan awalnya karena bahannya sedikit lebih tipis dari kantong plastik biasa. Tapi sangat efektif karena setelah saya sehabis belanja dan edible itu tidak mau saya gunakan lagi karena mungkin bau atau yang lainnya, saya bisa melarutkannya dengan air. Problems atau painsnya yaitu tidak kuat menahan bawaan barang berat. Gainsnya yaitu mudah larut dalam air. Influencernya lingkungan keluarga. Next. Untuk trendsnya yaitu semoga dapat lebih dikembangkan untuk mendukung ibu-ibu di Indonesia. Next. Untuk personal yang ketiga yaitu Bulan Armandani. Deskripsinya adalah umur 18 tahun, gender perempuan, asal Jakarta, sosial media seperti yang tertera. Next. Untuk use case atau application skenario, saya pecinta snack. Saya sangat suka snack, tapi saya selalu mempunyai kendala dalam sampahnya. Akhirnya saya mencoba menggunakan kemasan edible. Awalnya saya berpikir ini sedikit aneh karena saya belum tahu apa fungsinya. Ketika selesai memakan snack tersebut, saya mencoba untuk menggunakan fungsi dari kemasan edible ini. Saya mencoba menyiram kemasan tersebut dengan air dan ternyata kemasan tersebut larut. Jadi saya tidak perlu mengotori tempat sampah saya dengan sampah plastik lagi. Untuk problem satu painsnya yaitu bila terkena air mudah sobek. Untuk jenisnya mudah didaur ulang sehingga ramah lingkungan. Untuk influencernya yaitu seluruh masyarakat. Next. Untuk trendsnya, saya berharap inovasi ini dapat dikembangkan dengan baik agar tidak malah membawa sebuah penurunan kualitas dari suatu produk. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya ada customer journey. Customer journey adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk menyelaraskan sisi pelanggan dan layanan bisnis yang sedang dijalankan. Customer journey juga merangkum keseluruhan pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan sebuah brand, produk,
atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah pebisnis. Oke, untuk yang pertama kita memiliki customer journey dari Krisna Putra, selebihnya bisa dilihat sendiri. Dan yang kedua dari Ibu Umaymah, dan yang ketiga customer journey dari Wulana Rumandani. Ini adalah contoh prototipe yang akan kita buat nantinya. Oke, kita lanjut ke konteks mapping. Entering the result itu ada environment, itu ramah lingkungan. Karena edible itu sangat ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, juga dapat mengurangi sampah plastik karena edible dapat dilarutkan oleh air sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Selanjutnya ada demografi demografi dan etiologi. Itu bisa untuk semua kalangan umur, ras dan jenis kelamin karena semua bisa makan snack. Untuk range umur paling 7 sampai 60 tahun. Selanjutnya ada challenge. Challenge-nya itu dari edible sendiri itu mudah sobek dan sulit ditemukan. Uncertainties-nya itu dia gampang larut dan tidak kuat menampung barang yang terlalu berat. Selanjutnya ada policy and system. Edible ini aman untuk makanan dan sudah BPOM. Needs and desires-nya itu kebersihan dan kenyamanan. Findings-nya, edible itu sangat berguna untuk menjadikan lingkungan lebih bersih, tetapi butuh pengembangan yang lebih baik lagi. Ekonomi dan efisiensinya itu harganya sedikit lebih mahal. Nah, untuk 635 metode ini, uh, uh, kami memiliki ide. Yang pertama itu ide dari Maila, dari saya sendiri, itu wadah minuman, wadah snack, dan kantong belanja. Ide dari Benaya itu bungkus permen, deterjen, dan tas pergi. Ide dari Zarotun itu bungkus makanan, sedotan, dan tote bag. Ide dari Jose itu wadah bumbu, alat makan, dan kotak pensil. Ide dari Faisal itu ada laundry bag, anting, dan wadah masker. Uh, dan ini hasil consolidation dari kita. Untuk klasternya, kita 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 dapat wadah snack, alat makan, dan tote bag. Dan untuk evaluate-nya, kami berencana untuk menggunakan wadah snack untuk dikembangkan sebagai produk utama kami karena kami ingin meminimalisir penggunaan plastik karena wadah snack dan wadah snack edible paling diperlukan karena wadah snack plastik sangat merusak lingkungan. Untuk 2x2 matrix. Next. Untuk define X-nya, difficult kami, alasan kami memilih X is difficult karena kami memiliki kesulitan dalam membuat edible yang tahan air. Lalu simple, alasan opposite simple karena kami memiliki kemudahan dalam edible yang mudah larut. Benefit, alasan kami memilih X is benefit karena edible ini ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Dan untuk non-need, alasan kami memilih opposite non-need karena kemungkinan edible ini kurang diperlukan. Next. Untuk ini adalah eh, grafiknya dan yang paling atas itu ada deterjen yaitu benefit namun sulit untuk dibuat. Lalu untuk wadah snack itu benefitnya tinggi dan sangat mudah untuk dibuat. Lalu not easy dan not benefit yaitu wadah masker dan very easy dan not benefit adalah alat makan. Sedotan kami taruh di tengah-tengah antara benefit dan tidak benefit dan juga mudah dan tidak mudah. Next, findings. Jadi kami memiliki 5 ide bisnis yang telah kami sortir dalam bentuk 2x2 matrix. Kami memilih wadah snack sebagai ide utama kami karena berada di posisi simple, namun memiliki benefit yang tinggi. Dan lalu ada dot voting.
Untuk ratingsnya itu ada 20 di sini. Dan untuk kriteria dots-nya, kami memilih kriteria yang sudah kami rundingkan bersama-sama dan kami sepakat bahwa kami memilih greatest impact on customer satisfaction. Alasan kami memilih kriteria ini karena kami berharap dengan produk ini kami dapat mengurangi sampah plastik yang sudah terlalu banyak tersebar. Untuk dotnya itu ada Zahrotun berwarna kuning, Maila berwarna hijau, Faisal berwarna coklat, Benaya berwarna merah, dan Jose berwarna biru. Dari dot voting ini kalian bisa lihat bahwa bungkus permenlah yang memiliki voting terbanyak. Analisis 635. Kami berencana untuk menggunakan sedotan edible untuk dikembangkan sebagai produk pertama kami karena kami ingin meminimalisir penggunaan plastik sedotan dan sedotan edible lah yang paling diperlukan karena sedotan plastik sudah sangat merusak. Analisis 2x2 matriks. Jadi kami memiliki 5 ide bisnis yang telah kami sortir dalam bentuk 2x2 matriks. Kami memilih wadah snack sebagai ide utama kami karena berada di posisi simple namun memiliki benefit yang tinggi. Analisis dot voting. Kami memilih bungkus permen karena simple dan bungkus permen banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Bungkus permen memiliki ukuran yang kecil sehingga sering diabaikan dan menimbulkan tumpukan plastik sampah. Maka dari itu, kami memilih bungkus permen dengan harapan dapat mengurangi sampah plastik dari yang terkecil. Kesimpulan, dari 3 analisis yang telah kami buat, kami sepakat untuk memilih dot voting sebagai cara kita memilih produk karena lebih simpel dan efektif. Ini adalah data MVP atau minimum viable product. Initial situation. Untuk personanya adalah yang pertama Wulan Arumandani, umur 18 tahun, Universitas Mahasiswi Telkom University. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahrotul. Selanjutnya ada top 3 problems and challenge. Yang pertama ada mudah robek, harga sedikit lebih mahal, sulit ditemukan karena masih jarang. Next. Customer journey and use case. Saya pencinta snack, saya sangat suka snack, tetapi saya selalu mempunyai kendala dalam sampahnya. Akhirnya, saya mencoba menggunakan kemasan edible. Awalnya, saya berpikir ini sangat dikit aneh karena saya belum tahu apa fungsinya ketika selesai memakan snack. Saya mencoba untuk menggunakan fungsi dari kemasan edible ini. Saya mencoba menyiram kemasan tersebut dengan air, dan ternyata kemasan tersebut larut. Jadi saya tidak perlu mengotori tempat saya dengan sampah plastik lagi. Plan vision and roadmap. Vision menjadikan edible sebagai inovasi untuk bangsa agar dapat mengurangi sampah plastik dan kemasan-kemasan yang berbahan plastik. Roadmap memberikan prototype edible kepada customer atau user, memberikan customer atau user menemukan masalah dari prototype tersebut, mencari solusi dari masalah yang ditemukan oleh customer atau user. Top 3 features, ramah lingkungan, mudah larut, dan higienis. Build, pertama ada rebus 30 gram gelatin dengan 250 ml air sampai 60 derajat Celcius. Tuang ke dalam gelas sebanyak 20 ml, pindahkan ke dalam cetakan, lalu diamkan selama 24 jam. Cost and schedule-nya, gelatin 100 gram dengan harga 30.000 dan air 250 ml dengan harga 5.000. Pembuatan memakan waktu selama kurang lebih 2 hari. Result, conclusion, atau next steps. Edible sangat berfungsi untuk mengurangi sampah yang susah didaur ulang, walaupun masih sangat awam untuk dilakukan, namun kami yakin edible akan menjadi variasi yang sangat berguna. Next step yang akan kami ambil adalah mencoba menyempurnakan produk ini dan mencoba memasuki pasar untuk mengenalkan produk edible. Learns, membuat kita sadar akan pentingnya lingkungan, membuat wadah makanan yang sehat. Measure, feedback,
Kami menggunakan ide edible sebagai inovasi, dan kami mendapatkan experience dari para customer persona MVP berupa penilaian mengenai produk kami, yaitu kelebihannya ada customer jadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan, mengurangi tumpukan sampah karena mudah larut, desain yang menarik. Kekurangannya, edible ini sangat mudah robek, harga lebih mahal, dan sulit ditemukan. Taste space. I like. Memiliki desain yang simple dan minimalis. Bisa custom bentuk wadah snack, ramah untuk lingkungan sekitar, dapat menarik perhatian customer karena wadah yang berbeda. I wish edible dapat disetujui oleh BPOM dengan cepat, proses produksi edible lebih cepat dan higienis, masyarakat dapat menggunakan dengan bijak. Questions, apa keunggulan dari wadah snack edible ini? Apa kekurangan dari wadah snack edible ini? Apa harapan kamu dengan wadah edible ini? Apa yang kamu ketahui tentang edible wadah? Ideas. Memperkuat edible agar dapat tahan lama, memberikan variasi warna kepada edible agar menambah sisi keestetikan, menjadikan edible digunakan di setiap wadah snack agar dapat mengurangi sampah plastik, meningkatkan fasilitas edible dengan barang yang premium. Selanjutnya interview. Nama Nurul Handayu, mahasiswa Universitas Diponegoro. Yang pertama, menurut kamu apa keunggulan dari wadah snack edible ini? Terlindungi, aman bagi lingkungan. Yang kedua, menurut kamu apa kekurangan dari wadah snack edible ini? Sedikit lebih mahal modalnya. Yang ketiga, apa harapan kamu dengan adanya wadah edible ini? Semoga limbah plastik bisa berkurang karena adanya wadah edible. Yang keempat, apa yang kamu tahu tentang wadah edible? Kemasan yang fungsinya mencegah, meminimalisir kerusakan pada bahan yang dibungkus. Yang kedua, nama Willy Wijaya Tango, mahasiswa Telkom University. Yang pertama, menurut kamu apa keunggulan dari wadah snack edible ini? Wadah ini tidak mengotori lingkungan karena mudah dihilangkan. Yang kedua, menurut kamu apa kekurangan dari wadah snack edible ini? Wadah ini bisa mudah mudah lapuk dan memungkinkan untuk mencampur rasa dari snack tersebut. Yang ketiga, apa harapan kamu dengan adanya wadah edible ini? Harap saya agar wadah snack ini bisa menggantikan wadah yang lain yang dapat menjadikan lingkungan dipenuhi dengan sampah. Yang keempat, apa yang kamu tahu tentang wadah edible? Awalnya saya tidak tahu, tetapi setelah mendengarkan penjelasan saya menjadi tahu tentang wadah yang bisa hilang dengan cepat. Next. Yang ketiga, Jessica Febiana, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Yang ke satu, menurut kamu apa keunggulan dari wadah snack edible ini? Menurut saya dengan adanya wadah snack edible ini akan sangat membantu kita mengulangi limbah-limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dua, menurut kamu apa kekurangan dari wadah snack edible ini? Mungkin dapat memunculkan edible tersebut yang masih kurang dikenal oleh anak zaman sekarang. Gen Z agak sulit untuk memunculkan edible tersebut. Yang ketiga, apa harapan kamu dengan adanya wadah edible ini? Harapan saya dengan munculnya wadah tersebut membantu masyarakat sekitar terutama dalam meminimalisir limbah. Yang keempat, apa yang kamu tahu tentang wadah edible? Awalnya saya kurang tahu tentang produk ini, lalu teman saya memberitahu saya jadi tertarik karena wadah yang mudah larut, karena wadah yang mudah larut dan juga ada yang bisa dimakan. Yang keempat, nama Fenan, pekerja mahasiswa University Telkom. Yang pertama, menurut kamu apa keunggulan dari wadah snack edible ini? Lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut kamu apa kekurangan dari wadah snack edible ini? Hanya bisa digunakan sekali pakai. Yang ketiga, apa harapan kamu dengan adanya wadah edible ini? Dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dengan mengganti penggunaan plastik yang dapat menyebabkan penumpukan sampah. Yang keempat, apa yang kamu tahu tentang wadah edible? Wadah edible merupakan inovasi yang
terwujud atas solusi penumpukan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Next, interview keempat, nama Alia Safira, Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Untuk hasil interviewnya bisa dilihat di bawah. Yang keenam, nama Taya Laila, Muhammad, mahasiswa UPI Tasikmalaya. Next, yang ketujuh, Daniel Daniel Panas Citra Bangun, mahasiswa Telkom University. Yang kedelapan, nama Herul Andika, kerja pegawai. Next, yang kesembilan, nama Revan Maulana Ano, SMA plus PGRI Cibinong. Yang ke-10, nama Fadia Khairunisa, pekerja mahasiswa ITL Trisakti. Next, Lean Canvas Design Thinking. Next, untuk usia 7 sampai 60 tahun, laki-laki atau wanita. Wants membuat wadah snack edible. For, untuk mengganti sampah plastik dengan edible. Because sampah plastik menyebabkan polusi lingkungan. Problem, cepat rusak, tidak tahan lama, harga cukup mahal, sulit ditemukan, tidak kompatibel dengan makanan. Solution, dikembangkan, menggunakan bahan terjangkau, mencoba inovasi bahkan bahan baru, bahan baku baru, tidak menjual minuman dengan edible. Next, unique value proper passion, ramah lingkungan dan tidak membuat sampah menumpuk serta mudah larut. Unfair advantage, pembuatan produk cukup sulit, memerlukan waktu yang lama, dalam proses pembuatan mudah robek. Customer segment, kami melayani kami melayani yang secara demografi dari usia 7 sampai 60 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Existing alternatif paper bag plastik. Key metrics e-commerce platform perusahaan UMKM. Short concepts. Setelah kami berhasil memproduksi edible, kami akan mengirim ke berbagai toko dan offline store, lalu kami akan stok berbagai e-commerce. Channel Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok, Facebook. Early adapter tidak ada. Live it 7 orang, love it 3 orang, improve. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.